keluar nih, ada orange, ungu-ungu, batik-batik. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang batik kayaknya dari mana-mana ya itu ya. Oh iya. Ini hitam putih lovers, Mas. Oh, iya. Ini perkumpulan pecinta Chika Jessica dari seluruh dunia ya. Kita punya anak-anak kuliah juga datang ke sini nih. Nah, ini menarik karena saya mau bicarakan tentang, jadi kalau zaman dulu itu yang namanya tes kepintaran itu hanya tes IQ. Jadi kalau IQ Anda bagus, maka Anda dinyatakan akan jadi sukses. Tapi ternyata intelligent quittance atau IQ itu tidak melulu menjadi sebuah tolakan ukur. Tapi sekarang keluar lagi yang namanya EQ. Jadi EQ itu lebih melihat bukan tingkat intelektual Anda, tapi melihat dari perilaku Anda. Jadi sekarang ada IQ dan ada EQ. Nah, kalau perilaku Anda buruk, tapi tingkah laku Anda, tapi pendidikan Anda tinggi atau Anda pintar, Anda akan menjadi jahat nanti. Kalau misalnya dua-duanya buruk, sudah bodoh, jahat lagi ya. Jadi yang baik adalah ketika IQ-nya tinggi, tingkat intelektualnya tinggi, tapi emotional quittance atau perilakunya juga tinggi. Jadi perilaku Anda baik, tapi tingkat pendidikan Anda juga tinggi. Nah, itulah yang nanti akan menurunkan orang-orang yang profesor-profesor dan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya yang bisa membantu orang lain. Dan itu yang kita butuhkan di Indonesia. Bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang bodoh, tapi kita butuh orang pintar yang berperilaku dengan sangat baik. Kenapa? Karena saat ini Indonesia membutuhkan banyak sekali orang-orang yang bisa membantu sesamanya. Kayak kemarin ketika kita mengundang Sosialita, ternyata Sosialita itu adalah singkatan dari sosial dan elit. Orang-orang elit yang berjiwa sosial, bukan pestawan dan pestawati disebut dengan Sosialita. Saat ini, kalau saya lihat di Instagram itu banyak sekali yang nge-tag ke saya, minta tolong ada orang yang butuh bantuan, minta tolong ada orang yang masuk rumah sakit, minta tolong pembesar payudara. Ya. Itu mah jualan di Instagram. Oh, itu jualan itu ya? Nah, kalau itu saya blok biasanya. Tapi banyak yang minta tolong seperti itu. Nah, dan di Indonesia ternyata ketika itu keluar, ternyata banyak orang-orang yang menyediakan waktunya, usaha dan uangnya untuk membantu mereka. Dan ternyata masih ada orang-orang baik yang hidup di Indonesia yang bisa membantu sesamanya. Mungkin tidak semuanya, tapi masih ada segelintir orang-orang baik yang peka dan membantu sesamanya. Contohnya adalah bintang tamu kita malam hari ini. Ini adalah Bapak Yayan Tahyan. Ini adalah orang baik yang menjual keperluan sekolah seperti seragam, ya, sepatu dan sebagainya, dengan kata-kata dijual gratis, dibeli dengan kejujuran. Artinya, kalau Anda tidak mampu, Anda ke sana, seragam sekolah dan sebagainya, keperluan sekolah Anda diberikan secara gratis, walaupun Pak Yayan sendiri bukan tingkat orang yang berada. Seperti apa kisahnya? Inilah Bapak Yayan. Silahkan. Isn't that amazing? That's like amazing. It's wonderful. I mean, itu yang Anda lihat, anak-anak itu datang ke sana dan itu pakaian seragam dan sebagainya, di give it for free, dikasih dengan gratis supaya mereka pulang dan mereka bisa sekolah tidak malu dengan dengan teman-teman yang lainnya. And that's amazing. Kita undang saja langsung, ini adalah Bapak Yayan Tahyan. Apa kabar Pak Yayan? Selamat Baik, malam Pak Yayan. Silahkan. Silahkan Pak Yayan. Di sini ya. Bahkan sampai seragam main piano kita pun hari ini berkat sumbangan dari Pak Yayan ya. Modalnya apa waktu itu bilangnya? Kejujurannya ngomong apa? Nggak mampu gitu. Oh, bilangnya nggak mampu ya? Oh, apa? Gue nggak mampu naik haji. Itu mah nabung. Cuma nggak ngomong naik hajinya gitu ya. Jadi bilangnya nggak mampu doang, makanya dibantu. Iya sih, karena ukurannya ukuran anak-anak. Oke. Tunggu Pak, ini saya masih belum ngerti. Tadi saya udah lihat tayangan nih. Jadi Bapak ini memberikan pakaian-pakaian tersebut secara gratis. Betul, secara gratis. And that's totally free? Free, gratis semuanya? Semuanya. Semuanya gratis? Dari mulai sepatu sampai topi. Gratis? Gratis. Kalau mereka butuh lebih dari satu? Satu saja. Satu seragam? Satu seragam. Kalau rusak? Satu set. Nanti kalau rusak boleh datang kembali. Boleh datang kembali? Yang rusak kita perbaiki. Yang rusak diperbaiki. Jadi ada datanya, anak yang sudah datang dan kita sebagainya. Kita catat nama, address dan lain sebagainya. Oke, kalau sepatu, oke, tas, oke. Kalau baju, pakaian, apakah cuma satu set atau dikasih untuk ganti? Misalnya sekolah kan tiap hari? Satu set. Satu set saja. Jadi yang lainnya harus beli gitu, atau gimana?
yang kekurangannya yaitu yang harus dibeli oleh mereka dari luar kami, dari luar toko kami gitu. Jadi kami hanya memberikan satu set setiap sepatu, baju sampai semuanya itu hanya satu set, baru mampu satu set. Baru mampu satu set. Dan setelah kalau rusak diganti. Boleh datang kembali ke toko kami, lalu kita ganti sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, Anda taunya anak ini tidak mampu dari mana? Personal garansi itu kan. Personal guarantee. Iya. Wow. Jadi intinya adalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan dan kejujuran. Bang Dedi datang ke toko kami yang harus menjamin bahwa itu benar-benar yatim piatu atau tidak mampu, itu Bang Dedi yang harus menjamin. Loh, kok jadi saya yang jamin? Kok jadi saya yang jamin sekarang? Kalau seandainya Bang Dedi membawa anak yatim ke toko kami gitu. Oh, kalau saya bawa anak yatim ke toko kami, saya yang harus saya menjamin. kasih. Bang Dedi harus jadi penjaminnya gitu. Oh, ada jaminannya. Misalkan Mas Dedi datang sama Mas Anu, Iya. ya kan? Iya. Ini mau beli seragam, nggak mampu. Ternyata bohong gitu. Enggak, harus ada jaminannya. Jaminannya pokoknya. Ternyata bohong, jaminannya apa? Tidak ada yang bohong. Saya yakin tidak ada yang bohong. Sebab anak-anak itu datang nanti setelah selesai kebutuhannya terpenuhi, kita panggil, kita catat namanya, alamatnya, dia yatim atau tidak yatim itu akan ketahuan. Akan kelihatan dari sana. Oke. Bahwa itu anak-anak itu akan jujur dia bicara. Nah, Bapak sendiri toko ini maksudnya apakah toko ini tetap menjual seperti biasa kan? Kalau orang mau beli? Tidak kita jual. Loh, tidak kita jual. Anda nggak jual? Tidak jual. Loh, hanya membantu anak-anak yatim toko ini gratis berarti? Gratis. Perpustakaan kami juga gratis. Wifi juga gratis bisa. Wifi gratis. Oh, itu penting. Boleh nggak saya? Daerah mana kan? Tasik ya? Daerah Tasik ya? Ini penontonnya dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik juga nggak? Kalau ada dari Tasik silahkan saja datang. Oh, wifi-nya gratis siapa tahu? Ya kan? Wifi gratis lagi cari-cari, siapa tahu mau nyari Pokemon di Tasik ya. Kan kalau yang lain nyari Pokemon, kalau Bapak kan Saya mah dicari Pokemon makanya ngumpet. Terus oke. Kalau itu semuanya gratis, orang beli nggak bisa, Anda tidak terima orang beli? Tidak. Oh, nah, Bapak modal dari mana toko itu? Modal awal itu saya kan pensiunan. Itu gaji pensiun itu kita pakai. Pensiunan apa kalau boleh tahu? Pensiunan guru. Pensiunan guru, gaji semua itu dari pensiun dipakai buat buka toko. Untuk memodali itu, ditambah dengan bantuan saudara-saudara kita yang di Bandung, di Jakarta, di Purwokerto, di Tasikmalaya, keluarga besar kami membantu. Keluarga beneran ini ya? Keluarga nasab. Oke, nah Pak, maaf kalau Anda buka toko tidak orang tidak bisa beli, Anda berikan secara gratis, Anda modal dari uang yang sudah Anda kumpulkan dan dari pensiunan. Hidup Anda sehari-hari dari mana? Kebetulan istri saya juga guru. Masih. Jadi begini, ketika awalnya saya juga punya kewajiban kan terhadap istri. Saya tanya istri saya, sebulan kewajiban sebagai suami berapa? Beliau jawab, sebegitulah. Sisanya saya numpang makan ke istri saya. Numpang makan ke istri saya. Yang penting sudah selesai. Sudah selesai. Kewajibannya sudah selesai. Beliau menyebutkan nominalnya segitu, kita bayar. Itu kewajiban saya sebagai suami selesai kan. Nah, selebihnya kita pakai untuk keperluan anak-anak yatim. Nah, tapi Anda berarti nggak ada pemasukan lain? Nggak ada pemasukan lain. Kebetulan kita juga menerbitkan tabloid. Siap Belajar. Itu alhamdulillah seluruh sekolah di Kabupaten Tasikmalaya sudah berlangganan. Oh, begitu. Ya, sebagian dari hasil itu disumbangkan ke toko kami. Jadi Anda bikin tabloid Siap Belajar, ini kayak koran ya bentuknya ya. Tapi disebarkan ke seluruh sekolah. Betul. Ya, dan sudah berlangganan seluruh sekolah. Itu di satu sekolah langganan satu atau bisa lebih? Satu, bisa lebih. Ada yang 2 juga ada. Guru yang berlangganan langsung juga bisa. Dan uang tersebut sebagian hasilnya dibalikan lagi ke toko ke balai asih tersebut untuk bantu orang lain ya. Ini ada gambarnya katanya tabloidnya. Bisa dikeluarkan gambar tabloidnya. Jadi ini, nah di sini mencari uang. Ini dia gambar tabloidnya. Namanya apa Pak? Siap Belajar. Siap Belajar. Ini ada tabloid Siap Belajar.
Ini cetak sendiri berarti? Cetak sendiri dan ada juga webnya. Beritanya dari mana, Pak? Beritanya seputar pendidikan di Kabupaten Maksud saya dari Tasikmalaya. mana beritanya? Dari lapangan itu, Berarti dari Anda ada wartawan? sekolah-sekolah. Ada wartawan. Anda punya wartawan? Ada 4 orang wartawan. 4 orang wartawan. Wow, oke. Dan armada Haji ada Yayan Tahyan. ada 8 orang armada Armada 8 yang orang. menyebarkan koran itu ke Menyebarkan koran seluruh tersebut. sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Masif kita semuanya. Sampai ke pelosok. Sampai berapa oplah yang udah? 1.500 sekarang 1.500 oplah per hari? per minggu. Oh, ini mingguan? Mingguan. Ini mingguan. Oke, oke. Jadi akhirnya dibuatlah toko Balai Asih ini. Ya, betul. Kenapa sih sebenarnya, Pak? Ada niat sih dari saya yang 30 tahun 4 bulan itu pemerintah begitu sayang kepada saya, mempercayai saya sebagai guru sehingga bisa menghidupi anak-anak. Sekarang anak-anak sudah besar, sudah jadi semua sudah bisa mandiri, lalu sesisanya kita hak-hak mereka yang tidak mampu kita berikan pertolongan seperti itu. Kenapa bisa kepikiran seperti itu? Ya, ingin berbakti lah sedikit kepada negeri ini, walaupun hanya setitik gitu. Karena saya memang basicnya guru, ya ingin membantu di bidang pendidikan. Itu saja sih motivasi awal, dan didukung oleh seluruh keluarga. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi pada kegiatan yang baru. Kita hari ini memulai ada kegiatan sosial lain, yaitu bedah rumah. Bedah rumah? Kita mulai hari ini. Bedah rumah maksudnya? Ada renovasi bagi mereka yang punya rumah Tidak agak kurang layak, layak. Anda betulin? Gitu. Duitnya dari? Itu juga dari sumbangan para donatur. Alhamdulillah teman-teman dari Maribaya kemarin kita membantu kami dan kita salurkan untuk kegiatan bedah rumah itu. Kami juga ingin tahun ini punya lahan untuk relokasi bagi mereka yang belum punya rumah. Tapi entah akan tercapai atau tidak, mudah-mudahan. Tapi tahun ini paling tidak kami membuka lahan lah. Mau 100 meter persegi atau 50 meter persegi, yang penting tahun ini kita ingin memulai itu. Oke, baik. Baik, masih banyak pertanyaan yang mau saya tanya, karena kan itu modalnya terus berjalan ya, terus-terusan, karena orang yang dibantu pasti banyak sekali, dan ini diberikannya gratis. Nah, informasi yang saya dapat adalah salah satu hal yang bisa membantu Pak Yayan adalah seragam tersebut dijahit oleh seorang penjahit, di mana penjahitnya sendiri tidak meminta biaya apapun. Jadi saling membantu, dan yang paling bagus adalah penjahit ini adalah seorang difabel yang memiliki kekurangan tapi bisa membantu orang lain. Kita akan bahas itu setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pak Yayan, Balai Asih itu udah dibuka sejak tahun kapan? Kami memulai sebetulnya itu Oktober 2014, dan karena ingin ada legalitas formal, maka kami mengajukan dibuat sebuah yayasan supaya kegiatan ini juga jadi resmi begitu. Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Maret 2015 itu resmi kita punya Yayasan Balai Asih. Tokonya tetap Toko Balai Asih. Jadi sekarang sudah menjadi sebuah yayasan. Sebuah yayasan. Oke. Lalu selain Balai Asih ada perpustakaan juga katanya? Alhamdulillah kita juga punya perpustakaan, itu berasal dari koleksi buku pribadi. Dan sekarang sudah mulai banyak membantu, jadi koleksi bukunya agak lengkap sekarang. Dari mulai buku SD, SMP, SMA itu ada. SMK, bahkan perguruan tinggi ada sekarang. Itu gratis orang datang? Nah, boleh datang siapapun tanpa kartu anggota. Dia milih sendiri, mencatat sendiri, kapan mau dikembalikan silahkan. Tergantung, mau seminggu, sebulan, ada yang 3 bulan juga boleh. Gitu. Oh ya? Ya, datang, nyatat sendiri, mengembalikan tanggal berapa, lalu nyimpan sendiri gitu. Ada yang nggak ngembaliin nggak? Belum pernah. Kalau ada yang lambat gitu, biasanya dia menelpon saya, mohon maaf Pak, nanti saya kembalikan. Ini masih repot katanya. Bukunya sudah selesai saya baca, tapi belum. Alhamdulillah semua kita latih,
kita beritahukan bahwa kejujuran itu lebih penting dari segalanya. Di perpustakaannya ada novel gitu juga nggak? Ada. Kalau misalkan ini ada yang bantu kasih juga gitu Oh iya, nggak? Kalau misalkan saya mau kasih novel gitu boleh? Boleh. Saya punya novel Triangle. Saya. Oh iya, iya. Terus kita mau Tapi dibaca beneran juga. bisa itu? Kita Iya, bisa. bisa. Nah, kalau Sudah orang mau, banyak yang membantu. kalau orang mau membantu kemana nih sekarang? Langsung saja ke toko saya atau ke alamat kami. Banyak yang dari Jakarta sini mengirimkan cerita-cerita rakyat, itu buku-buku cerita rakyat untuk anak-anak. Ke pos itu sampai. Lewat pos juga sampai, lewat Dan itu biasa. ada pembagian ya di perpustakaan, maksudnya yang ada buat yang anak umum, SD, yang ada buat untuk apa? SD. Masih kebanyakan kita masih buku-buku pelajaran sekarang. Buku-buku pelajaran dan sebagainya. Novel dan lain sebagainya baru sedikit. Oh, oke. Nanti kita sumbang ya. Nanti saya kasih kalau gitu. Tapi Alhamdulillah. kalau ada yang membantu bisa langsung Iya. ke alamat Bapak ya. Alamatnya di mana Pak? Mungkin ada yang tertarik Iya, mau Pak. membantu untuk buku apapun ya, buku apapun yang ya tapi yang pasti yang buku baik dalam keadaan masih bisa dibaca ya. Kemana itu alamatnya Pak? Alamatnya itu di Jalan Raya Timur nomor 123 Street Miring 380, Kampung Kudang, RT 01 RW 05, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, nanti kita tulis, kita akan Taruh tweet, di itu kita aja, akan taruh di Twitter Twitter dan ya. di Instagram juga dari official Hitam Putihnya. Alhamdulillah. Nanti siapa yang mau bantu bisa ke Kami sana dan akan itu bisa sangat dikirim ya. berterima kasih. Ya, ya. Kalau keperluan sekolah dan sebagainya, Boleh kami tunggu itu. Ada yang suka nyumbang juga. Ada yang satu sepatu. Pak, saya punya satu sepatu, silahkan diberi. Biasanya disimpan. sepatunya baru atau oh baru? Semua baru. Oh semuanya baru. Celana juga baru, seragam baru, semua serba baru. Tidak ada yang bekas. Tapi kalau ada yang bantuan bekas pun kami terima. Kami perbaiki, kami buat bagus lah. oke. Mas kasih mas sepatu ini mas. Saya pakai apa nanti? Beli lagi. Oh, nanti yang di rumah kasih. Oh, iya. Ya, tapi buat sekolah, ini bukan buat sekolah. Buat bapaknya guru. Oh, buat bapak gurunya ya, benar juga, bapak gurunya juga butuh berarti ya. Mahal Oke, ini. tapi yang menarik adalah bahwa penjahit pakaiannya ini juga gratis katanya. Jadi yang membuat seragam ini tidak bayar, dan dia seorang yang saat amat dermawan tapi difabel juga, punya kekurangan. Kita undang aja, kok bisa seperti itu dan kok kepikiran dan mau membantu. Ini adalah Pak Yandi. Pak Yandi adalah seorang penjahit yang menjahitkan seragam untuk di tempat toko Balai Asih tersebut. Oke, Pak Yandi silakan. Mas Yandi, apa kabar? Silakan. Ya. Oke, ini adalah Mas Yandi ya. Nah, Mas Yandi, tadi saya dengar kisahnya, katanya Anda ini adalah penjahit yang diminta tolong oleh Pak Yayan Iya. untuk menjahitkan seragam. Iya, betul sekali. Dan itu tidak bayar. Bayar cuma 10% dari harga biasa. Bayarnya berapa? 10% dari harga normal. 10% dari harga normal? Iya. Nah, contohnya. Ya, contohnya kalau misalkan yang biasanya mah 20.000, ini cuma 10.000. 20.000 jadi? 10.000. Oh, berarti 50%. Iya. 50%. Itu bahan semua dari? Ya. Dari saya, bahan dari kami semua kerja Kang Yandi. Cuma Kang Yandi ini setengahnya dari ongkos biasa, mensodakokan setengahnya untuk anak-anak yatim. Iya. Oke, berarti bayarnya 50% ya? Iya, 50% bayarnya untuk bantu. Oke. Nah, kenapa kok kepikiran untuk kasih 50% gratis, kenapa? Ya, saya juga pengen ngebantu gitu. Ikut pengen ngebantu juga gitu. Bisa bermanfaat buat orang lain juga. Dan Anda ini sudah menjadi seorang penjahit sejak? Sejak 2011, dari 2011. Berapa? Dari 2011. Dari 2011? Iya. Mulai menjahit saya dari 2011. Mulai menjahit. Belajarnya di mana? Di yayasan. Yayasan ini dengan dengan berbagai kekurangan yang Anda punya, gimana cara bisa belajar menjahit pada saat itu? Ya, dengan kemampuan yang ada di diri saya. Yang ada di diri saya optimalkan dengan sebaik mungkin. Ya, saya berusaha. Ada dengan- pegawai juga? Enggak, Sendiri? sendiri. Jadi gunting jahit semua sendiri? Sendiri. Ada juga yang bantu sang paman gitu. Cuman ya
sekali-sekali gitu saya aja yang ini. Menjahitnya caranya gimana? Ya kan nggak ada mesin jahit di sininya. Iya benar ya. Kalau gunting bagaimana caranya Iya. menggunting pakaian? Yang penting kalau ada guntingnya saya bisa. Kalau ada gunting nggak? Nanti Ada. kita coba tanya, kalau ada gunting saya pengen tahu caranya seperti apa ya. Saya Iya, iya. kayak dijepit kayak gini, Dipakai apa? dijepit. Pakai dijepit Dijepit pakai pakai dagu. mulut. Enggak, Mulut. pakai ini dagu. Anda guntingnya dijepit pakai dagu. Iya. Oke, berarti tapi tidak jahit tangan ya, jahitnya pakai jahit mesin ya berarti. Jahit mesin biasa. Mesin biasa. Mesin biasa. Oke, wah. Terus menjahit untuk variasi sejak tahun berapa? Dari 2015 ya. 2015 ya. Pertengahan 2015. Pertengahan 2015. Sebelumnya Bapak kemana? Sebelumnya kita membeli jadi. Oh, sebelumnya Tapi, beli jadi. Setelah ketemu dengan Kang Yandi, ketika para wartawan kami bergerak di lapangan, ketemu dengan Kang Yandi, kita diskusikan apa yang bisa dibantu oleh untuk Kang Yandi. Akhirnya kita sepakat untuk menyerahkan pekerjaan jahitan ini kepada Kang Yandi supaya lebih murah dan lebih ukurannya lebih pas. Dan alhamdulillah memang jatuhnya lebih murah. Kalau di toko kita bisa sampai 90-100 ribu, kita dengan upah 50% dari Kang Yandi itu bisa jatuh 50 ribu sih. Itu satu set? setel. Satu setel? Iya, satu setel. Pakaian sampai celana? Pakaian sampai celana. Oke, kalau topi gitu buatnya? Kalau topi itu masih beli. Masih beli, kalau topi masih beli? Alhamdulillah tas kita juga ada pengrajin, 2 pengrajin, Kang Cecep dan Kang Teddy itu. Beliau juga hanya meminta 1 tas itu dihargai, 1 tas itu dihargai pekerjaannya cuma 2.000. 1 tas? 1 tas. Selebihnya disedekahkan untuk anak-anak yatim. Jadi kita jatuhnya bisa lebih murah begitu. Jadi modal 1 tas berapa? 1 tas itu modalnya bisa 25 sampai 30 ribu. Kalau beli biasa? Beli biasa 50 sampai 60 ribu. Kita sudah pakai merek Baleasi. Sudah dengan merek Baleasi. Yes. Dan itu ternyata banyak teman-teman kita para pengrajin yang mau bersedekah lewat kemampuannya. Ya. Kang Yayan, biasanya dapat orderan dari Pak Yayan tuh berapa banyak? Ya nggak ditarget sih. Jadi seininya aja gitu. Ada kain, sayain gitu. Ada kain langsung bikin, Iya. jadi nggak ada target. Begitu ada kainnya langsung dijahit. Iya. Yang penting di toko kami tidak kekurangan aja. Nggak Nah. kosong. Mungkin kalau saya balik pertanyaannya, kalau Pak Yayan sendiri setiap bulannya berapa anak yang mendapatkan pakaian gratis? Rata-rata 1 hari 1-2 orang itu datang ke rumah kami. 6 bulan terakhir ini kita sudah mencapai 250 paket lebih dari Januari sampai dengan Juni. Yang paling ramai ini akhir-akhir bulan ini menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru itu bisa sampai 8 orang, 10 orang satu Per hari? Iya. Nah kalau seandainya ini kan masuk ke hitam putih, cik, boleh cik, tolong diambil cik. Ini guntingnya udah ada. Kita mau lihat caranya menggunting seperti apa. Ini udah ada guntingnya, Jadi, berarti harus ada bajunya ya. Mas, buka mas. Gunting-gunting. Gak usah. Gunting apa Dia dong? pura-pura aja. Tapi ini menarik ya, kenapa saya ingin tahu adalah karena begini. Jadi harusnya nggak ada alasan gitu, karena kalau secara logika berpikir normal ketika melihat gimana cara mengguntingnya begitu ya. Tapi kalau seandainya bisa, memang bisa, artinya keterbatasan itu tidak menjadi sebuah masalah untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Boleh, maaf. Umpamanya ini yang akan kita kayak- gunting. Iya. Contoh saja. Contoh. Oke, gimana tadi itu satunya dijepit oleh tangan? Gini. Wow. Ini belajarnya dari mana? Ya saya sendiri. Kalau ngegunting, kalau menjahit mah ada yang ngajarin. Gitu. Kalau gunting cari cara bagaimana dengan keterbatasan ini bisa menggunakan gunting tersebut Iya, gitu. dengan ada dengan sendirinya. Gitu. Kalau Akang bagian apa aja selain bagian yang gunting? Bagian apa aja? Menjahit juga.
saya Jadi, pola ya pokoknya mah gambar dari, gitu. dari bahan Pola berarti mentah. menggambar? Gambar. Dari Pakai bahan mentah. taruh di sini juga. Kalau ini pakai kaki sih. Pakai kaki. Pakai kaki. Kalau bikin pola Bikin pola pakai kaki. Pakai bikin pola ya. Kalau kayak Anda nulis, garis-garisnya gitu ya. Garis-garisnya gitu. oke. Iya. Kalau menulis, Kalau menurut saya bisa kayak dijepit kayak gitu. kayak tadi. Iya. Oke, berarti semuanya bisa ya? Iya. Ya, wah, oke. Ini great ya. Jadi buktikan bahwa ternyata keterbatasan itu adalah pola pikir ya. Buktinya yang terlihat tidak mampu ternyata bisa ya. Jadi ini sebenarnya sebuah tamparan keras buat orang-orang yang punya segalanya. Nah, Pak Yayan, kalau seandainya ini kan contohnya masuk ke hitam putih nih, tiba-tiba banyak orang yang tahu ternyata ada balai asih nih gitu. Ya. Semakin banyak orang yang tahu, maka akan semakin banyak orang yang nanti akan membutuhkan bantuan, biasanya begitu. Betul. Nanti datang ke Anda semua gitu. Gimana nanti? Ya, kita akan apa adanya saja. Ada kita kasihkan, belum ada kita tunggu nanti. Kita catat alamatnya di mana, kita beritahukan. Oke, baik. Tapi saya berharap ketika Anda melihat tayangan hitam putih hari ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya dalam pengertian bahwa bukan toko Pak Yayan semakin banyak orang yang meminta karena tidak mampu, tapi toko Pak Yayan semakin banyak orang yang memberi karena ingin ikut membantu. Ya. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi. Nanti kita akan tuliskan alamatnya di Twitter dan Instagram kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini, toko Pak Yayan semakin banyak yang membantu. Jadi bisa imbang dengan orang yang membutuhkan nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Yayan, sangat menginspirasi. Nah, saya punya bintang tamu satu lagi. Menurut saya ini juga orang yang baik dan peduli pada sekitarnya. Dan ini mungkin sebuah contoh. Jadi begini, kalau sekarang itu di perumahan atau di suatu daerah, suatu tempat itu pasti ada RT, pasti ada RW ya. Saya dulu aja sempat mau diminta untuk jadi RT kalau nggak salah, tapi saya tolak karena saya nggak ngerti jadi RT ngapain. Dan biasanya itu menarik karena untuk saya RT nih, saya RW nih, tapi tidak melakukan apapun. Banyak yang seperti itu. Nah, orang ini dia adalah seorang RW di desanya. Dan desanya ini masih kecil, jarang ada orang yang punya mobil untuk keadaan darurat dan sebagainya. Dan beliau mempunyai sebuah gagasan yang luar biasa. Sekarang di desa ini punya ambulan gratis yang dikumpulkan secara masing-masing rumah itu Rp1.000 kalau nggak salah, sampai memiliki ambulan gratis. Oke? Anyway, ambulannya juga bisa dipakai untuk pernikahan. Ngeri. Masa? Kan kalau pernikahan kan teng teng tereng. Kalau ini tinu ninu ni. Kan serem Mas. Ya, kamu nggak pernah sih. Biasanya abis nikah ada salah satu yang sakit jantung soalnya mungkin. Udah aja ini dalam Bapak Aos Supardi. Selamat malam Bapak Aos Supardi. Ya. Bapak Supardi, apa kabar Pak Supardi? Silakan duduk di sebelah sini. Dan kita akan lihat seperti apa sih usaha Pak Supardi menjadi seorang RW yang bisa berguna buat masyarakatnya. Ini sebenarnya it looks small, terlihat kecil, seorang RW, tapi mungkin ini bisa memberikan kita apa sih yang harusnya dilakukan ketika seseorang menduduki sebuah jabatan walaupun jabatannya dianggap kecil. Karena jabatan kalau diambil saja tidak melakukan apapun, lebih baik tidak mengambil sama sekali. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Aos setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kita sudah ada Pak Aos. Tadi seperti saya bilang, dia adalah Ketua RW Desa Cipakat, ya Pak ya. Dan Bapak yang menggagas pengadaan sebuah mobil serbaguna mungkin. Ya. Jadi kenapa tiba-tiba ingin punya mobil ini di tempat tersebut? Mulanya pada waktu itu kami hanya merupakan obrolan biasa dengan keluarga, dengan adik saya, dengan anak saya di depan warung. Kemudian obrolan itu sampai kepada masalah pemakaman. Karena saya juga akan mati Pak. Jadi jelas saya harus ada tempat untuk tempat itu. Dan obrolan itu sampai kepada masalah kendaraan. Sehubungan tempat pemakaman kampung kami sudah padat,
saya terpaksa membeli lagi, Beli tanah lagi. beli tanah lagi untuk pemakaman Pemakaman. tersebut. Berapa besar itu? Kira-kira 560 meter persegi yang pertama, dan yang keduanya 280 meter persegi. Menggunakan uang dari mana itu, Pak? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Iya. Oke. Lalu timbullah rencana pembuatan mobil serbaguna tersebut. Ya, Oke, sebelum saya lanjut seperti apa, kita lihat dulu. Ini adalah gambaran sedikit tentang mobil tersebut dan keadaan di desa tersebut. Silakan. Pak, Saya ini bagus tahu. banget. Saya tahu nih, pasti yang pertama kali bakal ditanya sama penonton adalah kenapa warnanya pink dalamnya ya. Iya, kan? dan Hello Kitty. Ada Hello Kitty-nya kan. Nah, Iya. itu menarik. Setahu saya dibelinya udah gitu, bener Pak? iya begitu. Sampai sekarang mau ada perubahan? Nggak dirubah lagi. Enggak ada perubahan. Jadi pas beli itu udah seperti itu. Iya. Nah, kenapa belinya yang itu? Iya bener, kenapa yang Kenapa nggak yang nggak lain beli Pak? yang Superman gitu misalkan? Kalau bisa saya beli pesawat, tapi karena Wih, nggak ada amin. tempat tambahnya, terpaksa itu yang ada saja. Oh, yang ada Oh, itu yang ada pada Iya. saat itu. Oke, dan tidak dirombak sama sekali ya. Tidak dirubah. Kalau boleh tahu berapa biayanya itu Pak? Ketika itu waktu dibeli itu seharga 50 juta rupiah. 50 juta rupiah, Iya. uangnya diangsur dari warga 1.000 Dari rupiah per hari. warga 1.000 rupiah per hari yang ditarik setiap hari Jumat Oke, selama 3 tahun. selama 3 tahun dan menghasilkan uang sekitar 50 juta rupiah. Untuk akhirnya dibelilah mobil ini. Iya. Mobil ini berapa lama, Pak? 3 tahun. Oh iya, 3 tahun. Nah, ini nggak punya keinginan buat ngerombak mobil ini? Saya itu harus musyawarah dulu dengan yang masyarakat Warga. di sana. Dengan Oh. warga. Tadi saya dengar bahwa ini bisa bawa orang sakit, jenazah, Ya, sampai orang yang mau menikah. bisa saja. Jadi serbagunanya umpamanya mula-mula untuk membawa jenazah dari tempat kami ke tempat pemakaman tersebut, karena jaraknya kurang lebih 1.500 meter Ke tempat Sa- pemakaman. tempat pemakaman. Bukan kami tidak mampu membawa mayit 1 atau 2 orang ke sana, tapi berhubung agak jauh, terpaksa kami membelikan atau memikirkan untuk membeli kendaraan. Selain untuk membawa jenazah tersebut, karena kan jenazah itu tidak tiap hari ada ya Pak. Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali juga jarang. Nah, setiap harinya bisa digunakan untuk keperluan lain, terutama untuk yang mau melahirkan, kemudian mau yang ke pernikahan, apa saja bisa digunakan. Memang berapa jauh dari daerah tersebut ke rumah sakit itu? Ke rumah sakit kurang lebih 2 km. 2 kilometer. Iya. Rumah Oke. sakit yang terdekat di sana. Dan warga di sana kebanyakan tidak punya kendaraan? Banyak yang punya barisan itu. Yang punya banyak? Banyak. Kalau yang punya banyak, kenapa harus diadakan mobil serbaguna ini? Ya, karena kan tidak semua punya yang sakit mempunyai kendaraan. Ada klien yang sudah punya kendaraan, langsung saja pakai kendaraan sendiri. Tapi banyak yang tidak punya, sehingga orang di sana kami gratiskan untuk berobat, atau untuk ke rumah sakit, atau untuk menengok orang yang sakit. Nah, khususnya untuk yang meninggal dunia. Mengapa tidak pakai ambulan? Siapa kata ambulan itu khususnya untuk orang yang mati? Oke. Bahkan yang mau nikah juga bisa? Bisa. Pernah? Pernah. Seminggu yang lalu saya menikahkan. Bapak menikah? Ya, Oh, bapaknya yang menikah atau Iya. menikahkan? Benar, Bapak menikah benar. Oh iya ya? Iya. Tapi menikahkan. Minggu Menikah? lalu mah. Menikah juga benar. Benar dia. Iya, iya. Terus yang dinikahkan Bapak naik mobil itu? saya menikah sudah baru 4 bulan, Pak. Oh, Bapak baru Oh, 4 bapak bulan? yang menikah? Iya. Bapak bercanda? Oh, Benar? saya masih terbuka untuk Mas Dedi atau Mbak Sika kalau ucapan salam kepada saya. Selamat. Selamat. Menikah baru 4 bulan yang lalu? Iya. Jadi ceritanya Bapaknya an ya teh? mohon naik. Meninta Pun bojo meuleuy. tadi, Bang. Ayah iya Ah, na, iya, istrina dibawa baru 4 bulan menikah. Baru 4 bulan. Oh, Naik mobil itu juga, Pak? naik mobil itu. Enggak, di Oh, rumah enggak. saja. Nah, kalau naik mobil itu udah buat warga berarti? Berat warga.
Nah, warga yang naik mobil itu tahu bahwa ini mobil pernah buat untuk bawa jenazah gitu, tahu? Tahu semua juga. Tapi baru satu jenazah yang digunakan. Itu juga bukan ke tempat yang pemakaman yang kami beli, tapi keluar daerah. Oh, keluar daerah. Kalau ke tempat pemakaman belum pernah sampai sekarang, sudah 1 tahun kendaraan dibeli, belum ada satupun yang menggunakan kendaraan tersebut. Nah, supirnya dari mana, Pak? Supirnya dari warga kami, adik kami, anak kami, kedua-duanya ada 3 Bensin? supir. Kalau bensin seluruhnya digratiskan sekarang. Jadi tanggungan dari Bapak? Iya. Tanggungan dari Bapak, oke. Itu dari panitia yang dihasilkan dari seorang donatur untuk pemeliharaan mobil tersebut. Oke, jadi ini mobil intinya adalah mobil serbaguna lah ya? Iya, iya. So, ini termasuk apa program dari Bapak menjadi seorang RW di sana atau gimana? Saya sebenarnya Pak tidak punya program apa-apa, hanya obrolan biasa dengan teman, dengan warga. Kemudian timbul, saya kaitkan dulu keadaan saya pada saat itu ya Pak. 17 Februari 2012, istri saya itu meninggal. Bu istri meninggal? Iya, 17 Februari, Maret, April kami mengobrol, pertengahan bulan April. Kemudian itu sudah jalannya demikian dari Allah, saya ya laksanakan saja. Baik, oke. Jadi terkumpul uang itu dari mengumpulkan Rp1.000 per warga. Sampai Iya. sekarang masih dijalankan hal tersebut untuk yang lain mungkin? Mulai bulan puasa kemarin untuk operasional kendaraan diputus sama sekali, tinggal untuk iuran penduduk IP yang diratakan seluruhnya. Oke. Setelah ini Bapak udah ada program lain lagi? Sekarang punya program untuk kebetulan setelah kami punya mobil tersebut, ada yang mewakafkan sebidang tanah kurang lebih 25 meter persegi untuk pembangunan rumah posyandu yang digunakan untuk setiap minggu itu. Untuk setiap minggu? Iya. Posyandu, oke. Ini kalau nggak salah Bapak berdua dari Tasik ya, betul? Iya. Saling kenal? Kenal Oh, kenal? Kenal. dan berdekatan. Oh, kenal dan berdekatan? Saya warga beliau. Oh, Bapak warga? Warga Pak RW. Ini Pak RW-nya. Pak RW-nya. Iya. Kenal istri barunya nggak? Kenal sekali. Kepo. Jadi Bapak saya yang nganter ke pengantinnya. pernikahan juga. Oh, Bapak yang ngantar ke pernikahan? Saksinya saya. Oh, begitu? Saksinya Bapak. Pak Aus berarti udah yang kedua ya? Iya. Yang kalah sama kakek-kakek. Udah nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Nah, oke, terus Pak Aus katanya mengadakan lahan pemakaman baru dengan sistem lelang. Iya. Maksudnya gimana itu? Pemakaman dilelang itu gimana? Maksudnya di anggota masyarakat kami itu kebetulan waktu itu RW-nya paman saya Pak. Ketika almarhum sekarang sudah meninggal dunia tahun 2005 kurang lebih waktu itu. Itu juga hasil obrolan di tempat tersebut. Kemudian ada inisiatif untuk mencari tempat pemakaman yang baru untuk RW 5 saja. Dan masyarakat dikumpulkan seluruhnya, terutama yang ada kesempatan diberitahu oleh Pak RW bahwa ada tanah sekitar 560 meter persegi. Kalau di sana bukan meter Pak, dengan ukuran bata istilahnya atau tumbak gitu. Kemudian diberikan bahwa harganya sekian, masyarakat yang akan ikut menyumbang silahkan, mau 1 meter persegi, mau 10 meter persegi, mau 15 meter persegi itu. Sehingga saya juga kalau tidak salah 28 meter persegi membeli, tetapi uangnya dicicil. Ada petugas khusus untuk mengambil uang tersebut. Tapi sudah dibeli dulu tanahnya? Belum. Oh, belum. Jadi sama kayak tadi gitu? Ya, dikumpulin kumpulkan uang dulu, setelah uang berkumpul, baru dibelikan. Berapa lama itu? Kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Nggak Iya. takut tanahnya dibeli orang nanti?
Siapa yang mau Pak membeli orang? Siapa yang membeli tanah tersebut? Oh, memang jauh. Memang Ya, jauh. cocok untuk pemakaman berarti Iya, tanah untuk tersebut. pemakaman. Oke. Jadi lahan pemakaman di desa tersebut sudah habis ya. Iya. Jadi harus keluar untuk mencari tanah baru Iya. intinya. Oke, baik. Nah, ini tempat pemakaman tersebut gratis juga untuk warga. Untuk para gratis, untuk para RW 5 khususnya digratiskan. Dari mulai pengadaan untuk tutup makamnya, Tutup makam semua gratis. semua gratis. Tuh, Cik lu kan suka gratisan. Oh iya. Iya. Nggak mau kalau yang ini, jangan dulu. Oh, iya, iya. Belum, Kalau belum jadi kepikiran. mau, saya akan. Udah dia- saya tuh tawarin kalau mau. Enggak, Bapak rumah di Bintaro. Ntar dikuburnya di Tasik, jauh banget. Nggak apa-apa, kan banyak ambulan dari sini bawa Tuh, ke tuh sana. kan. Nggak ada, udah mikirin nikah aja dulu yang kedua, biar nggak kalah. Oke, tapi ini menarik karena ternyata mereka ini tetangga, rumahnya berdekatan dan saling kenal ya Pak ya? Iya. Saling kenal dan dua-duanya berasal dari Tasik. Tasik. Dan Ini kakak saya. Kakak saya. kakak, Iya, kakak apa kak? Kakak Kakak kandung gitu, Pak? bukan. Jadi beliau ada putra dari kakak ibu saya. putra dari Kan dia punya, kan Pak Aos punya dari ibu. kakak. Ada ibunya punya kakak. Ya. Kakak dari ibunya. Iya. Kan ada Anak ibu. Ua, Pak. Hah? Anak Ua. Anaknya Ua. Anak- Dan- Oh, anaknya Ua. Oke. Jadi Pak Yayan adalah kakak dari Pak RW, oke? Baik. Tapi yang pasti Kak Yayan dan Pak RW tersebut mereka bertiga berasal dari Tasik ya. Dan ini artinya is a good news from Tasik ya. Ada orang-orang luar biasa dari Tasik yang membuktikan bahwa perkembangan desanya bisa begitu maksimal. Ada orang-orang baik di Tasik juga yang bisa memberikan buat orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya, sekali lagi kalau misalnya Anda ingin menyumbang buku ke toko Balai Asih, Anda bisa melihat alamatnya, kita sudah tulis di bawah ini, keluar sebentar lagi. Ya, pas. sulap. Keluar di bawah ini ada alamatnya, silakan dicatat atau di foto TV-nya. Kirimkan buku Anda atau bantuan lainnya seperti pakaian sekolah dan sebagainya ke alamat di bawah ini, karena nanti apa yang dikirimkan pasti akan berguna untuk rakyat Tasik juga. Dan saya yakin kalau ini datang dari Tasik, pasti banyak daerah-daerah lain, daerah-daerah mungkin yang terlihat atau yang tidak terlihat, yang juga banyak ide-ide bagus, ide-ide luar biasa, hal-hal baik, good news dari daerah Anda. Bisa juga Anda kirimkan idenya ke Hitam Putih. Terima kasih banyak untuk semuanya kehadiran di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat tempat-tempat lainnya untuk melakukan hal yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, sekarang saya punya bintang tamu satu lagi, ini adalah Talita. Di kiri saya, Talita, apa kabar? Baik, Mas Dedi. Kamu kelihatan cantik walaupun tua ya. Kan perempuan udah cantik. Udah cantik, mau tahu. Gimana sih? Kan belajarnya dari situ. Udah. Gitu. Oh, gitu. Ya udah, coba lagi, coba lagi. Kamu terlihat cantik walaupun Makasih loh Mas Dedi. Walaupun udah dinaikin terus dijatuhin. Loh, Udah biasa. daripada udah tua jelek, Iya, benar. makin tua makin Saya cantik. enggak kok, saya bagus. cuma muda aja. Oh, muda terus. Iya. Ya. Berjiwa muda. Oke Mas Dedi. Jadi rahasianya apa itu? Mau tahu rahasianya? Oh ada nih Mas Dedi. Nih kalau kita cewek itu kita tuh harus melakukan perawatan, bener nggak Cek? Benar, namanya cewek kan biar kinclong. Ya benar. Kinclongnya gimana? Kinclong. Nah, aku kan cewek Ya, kan. kinclong. Jadi kan aku juga nih harus melakukan perawatan. Apalagi kan aku tuh sensitif ya, kulit aku tuh maklum lah, kulit orang bule kan agak sensitif gitu kan. Terus jadi suka kusam, terus berjerawatan kalau nggak Perempuan tuh dirawat. aneh loh, dapat jerawat satu ya kayak perusahaan bangkrut rasanya. Tapi tenang loh Cik, tenang. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu nih. Iya. Apalagi nih kalau misalnya kita syuting kayak misalnya Mas Dedi sama Cika kan sering syuting outdoor tuh, kena panas matahari kan? Atau misalnya kayak gini syuting di studio kena AC yang dingin banget. Nah, aku punya solusinya nih. Matiin AC-nya. Bukan, ini dia solusinya, Nourishkin. Suplemen kulit yang mengandung nutrisi yang sangat lengkap. Ada 17 nutrisi penting untuk kulit, ada moisturizer agentnya yang melembabkan kulit, dan juga marine protein untuk meregenerasi sel-sel kulit sehingga kulit tidak gampang kusam. Oh, terus kalau misalkan
Kalau aku misalkan minum ini dalam waktu jangka panjang aman nggak? Oh, jangan khawatir, aman banget. Karena Nuriskin ini, jutaan orang di Indonesia sudah merasakan manfaat Nuriskin selama lebih dari 15 tahun. Dengan mengkonsumsi Nuriskin secara rutin dan teratur, dan yang dirasakan itu nggak hanya di kulit aja, di kulit wajah aja, tapi kulit bagian tangan, bagian kaki, dan bahkan di seluruh kulit bagian tubuh itu juga terasa khasiatnya. Lebih halus, kencang, dan juga lembab. Oke, jadi itu rahasianya kamu tidak flawless ya. Iya Kalau dong. cowok boleh cowok. Oh, itu pertanyaan yang sangat bagus. Enggak, sebenarnya pertanyaan bukan itu Mas Dedi. Supaya kelihatan awet muda. Oh, iya kan siapa tahu gitu nanya. Kalau cowok Jadi boleh nggak? kelihatan awet muda kan? Maksudnya Iya. Mas Dedi mau kelihatan awet muda. Iya. Berarti Mas Dedi tuh ada. Tua, saya mah bangga jadi tua, nggak semua orang nyampe tua. Benar-benar tos dulu dong Mas Dedi. Nah, iya. Jadi kalau cowok boleh ya? Boleh banget, itu bagus banget karena ini bisa buat pria dan wanita Mas Dedi. Oke. Yang bikin aku juga yakin banget sama Nuriskin ini karena formulanya yang original dan kandungan nutrisinya juga sangat lengkap. Di antaranya ada marine protein ekstrak berstandarisasi dan juga natural kolagen yang bermanfaat meregenerasi serat kolagen dan elastin di dalam kulit sehingga kulit terasa lebih halus, kencang, dan juga lebih elastis. Dan stretch mark yang muncul nih untuk ibu-ibu setelah melahirkan juga bisa pudar. Oke. Gitu. Bisa bikin awet muda, intinya Bisa bikin awet muda, betul banget Mas Dedi. Manfaat Nuriskin juga bukan itu aja, masih banyak lagi nih Mas Dedi. Karena ada antioksidan seperti OPC dari ekstrak biji anggur merah dan juga beta karotin, green tea, vitamin C dari bunga rose hips dan juga natural vitamin E yang bekerja secara sinergi memelihara kesehatan kulit dari masalah seperti jerawat, flek-flek hitam dan juga akibat dari paparan sinar matahari itu kalau syuting-syuting di luar tuh ataupun bekas jerawat seperti itu. Jadi banyak kandungannya ya. Kandungannya sangat lengkap, banyak banget Mas Dedi. Nuriskin ini juga mengandung herbal pelembab yaitu spirulina alga yang manfaatnya adalah melembabkan kulit secara terus-menerus dari dalam. Jadi kulit bakalan lembab terus deh dan kita nggak usah lagi pakai hand and body lotion sering-sering. Itu kuncinya. Oh, tapi kulit ini kan sensitif. Terus bisa nggak kalau aku minum ini? Oh, jangan khawatir Cik. Nuriskin ini juga bisa untuk semua jenis kulit. Mulai dari yang sensitif bisa, atau kulit kombinasi pun juga bisa. Bahkan nih ini bisa diminum pria ataupun wanita mulai dari usia 18 tahun sampai usia 45 tahun. Oh gitu, yaudah kalau gitu aku mau coba ya. Boleh ini buat kamu. Makasih. Iya dong. Tapi aku mau bagi-bagi hadiah boleh nggak sih? Boleh, Boleh banget boleh, ya. boleh. Aku bagi-bagi hadiah Cika temenin Ayo, aku aku dong. temenin ya. Mas Dino mau Mas Titip ikutan ini. biar awet muda. Enggak, saya di sini aja. Saya. Gimana nih, Cik? Kamu mau nyobain nggak? Kamu kan kulit bersisik. Oh, ikan di sini Bu. Oke, di mana? Iya. Di sini. Iya. Oke nih Cik, tapi ada passwordnya. Apa tuh? Buat pemirsa di rumah nih, kalau misalnya saya bilang ingin kulit sehat dan segar, langsung aja dijawab. Cukupi nutrisi kulitmu dari sekarang. Halo. Selamat malam. Ingin kulit sehat dan segar? Nutrisi kulitmu dari sekarang. Cowok teman Mas Dedi Dia kayaknya. mau kinclong kayak Mas Dedi. Oh, benar, mau awet muda ya? Benar. Dengan siapa di mana? Dengan semua Wijaya di Cengkareng. Di Cengkareng. Baik, Langsung pertanyaannya kontak. Mas ya, agar kulit senantiasa sehat dan lembab, segar dan juga bebas dari masalah seperti jerawat, flek hitam dan kerutan, sebaiknya kita melakukan perawatan kulit A. Dari dalam dan dari luar, atau B. Sembarangan aja. Yang A, dari luar dan dari dalam. Betul! Yes! Selamat ya Mas. Berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Dan jangan ragu lagi nih. Dan jangan sampai salah pilih ya pemirsa ya. Nuriskin Skin Nutrition yang kemasannya berwarna gold atau keemasan, kuning kecoklatan. Jangan yang lain, jangan sampai salah pilih ya. Nuriskin dipilih dan dipercaya wanita Indonesia. Yes, thank you Ibu Khalita. Lengkap sekali informasinya. Silakan duduk. Udah bagi-bagi hadiah. Iya, udah bagi-bagi hadiah Ini ya. orang baik Bener. nih, nggak kalah sama bintang Oh, tamu iya, kita yang iya, tadi. orang baik. Datang kasih informasi itu baik. Benar. Datang kasih hadiah itu baik untuk pemirsa di rumah. Buat penonton di studio belum? Oh benar-benar. Kalau buat penonton di studio jangan lupa minta hadiahnya sama hostnya. Bisa. Oh ya, jadi orang baik dong. Nanti Mas. saya bagi-bagi pintu keluarnya di sebelah sana ya. Oke,
Tapi yang pasti adalah tadi terima kasih udah Iya, ada di sama-sama, sini. Mas Dedi, Yang pasti Cika. kalau kita melihat dari segmen 1 tadi kita membawakan is good news dari Tasik, di mana masih ada orang-orang yang peduli pada lingkungan, yang peduli pada orang lain, peduli pada hal-hal yang membutuhkan bantuan. Dan mudah-mudahan tadi toko Balai Asih ya yang memberikan pakaian seragam gratis buat anak-anak. Setelah masuk ke hitam putih, saya berharap bahwa penonton-penonton saya di hitam putih beda dengan penonton-penonton lain di acara lain. Saya berharap bahwa penonton-penonton saya di hitam putih ketika melihat hal tersebut bukan datang ke sana untuk meminta bantuan, kecuali Anda benar-benar butuh bantuan tersebut, tapi datang ke sana untuk memberikan bantuan, untuk ikut membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Alamatnya tadi sudah kita berikan, kita juga akan memberikan tweetnya juga nanti, supaya kalau Anda ingin membantu dan ikut sedikit saja membantu, pasti akan merubah segala sesuatu. Hal kecil, tapi efeknya sangat amat besar. Dan yang menarik tadi ketika saya tanya adalah apa janjinya bahwa ini semuanya benar dan jujur, mereka orang tidak punya. Tadi Pak Yan mengatakan, wah, trust, kepercayaan. Dia percaya, dan dia percaya bahwa apa yang dilakukan ada tujuan baik. Dia percaya juga bahwa orang yang butuhkan ada benar-benar orang yang butuhkan. Jadi kejujuran itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan hal yang luar biasa. The first step towards greatness is to be honest. Saya di Komisi Cika Jessica, inilah hitam putih.